lagi di mana, Rama? Di Papa Gesa dong. Dengan siapa kita kali ini? Om Preden Nuri. Ketemu artis. Jadi siapa yang benar? Orang-orang nanti nanyain ini siapa, ini siapa. Ini Om Haris. Betul. Om Haris siapa? Om Haris pemilik Papa Gesa. Jadi yang bingung Papa Gesa itu maksudnya apa? Nah, ini papanya, Gesanya apa? Kopi. Betul. Gesanya kopi. Emang Gesa itu kopi apa, Om? Gesa itu varietas kopi, salah satu varietas kopi yang betul-betul menurut saya pribadi ini kopi yang terbaik dan termahal di dunia. Nah, kenapa ada yang terbaik? Ini fun fact ini. Ini baru banget ini. Boleh dibuka? Boleh. Soalnya kalau nggak ada handphone, ada satu institusi yang nggak boleh ada handphone. Ini dulu. Coba bukan dulu. Boleh juga ini. Boleh. Ini dari Oten. Kopi ini terjual seharga 9,6 miliar, cuma 20 kilo. 20 kilo, 9,6 miliar. Namanya Best of Panama. Nah, ini salah satunya di kompetisi biji kopi yang paling bergengsi di dunia. Yang nggak masuk akal. Tahun ini Hacienda La Esmeralda Geisha WOS. Jadi prosesnya WOS, skornya 98/100. Terjualnya 480 juta per kilo. Tapi Papa Gesa 15.000. Tidak mahal. Tapi 20 miliar dong. Betul, 9,6 miliar per 20 kilo. 20 kilo. Kalau dibagi kan susah. 480 Juta, boy. Berarti satu orang lumayan. Kita ada orang kahulang kita nungguan 480 juta. Saha yang beli nih. Iya betul. Tapi ada om yang beli. Ya kan buktinya Yang tadi. buktinya. Beli. Diseduh. Iya, dilelang. Biasanya para pembelinya, para roastery atau industri kopi lah yang besar. Yang ngerti lah. Yang ngerti di Nggak situ. dibikin gula aren. Nggak mungkin dibikin gula Udah aren. dibikin ini apa namanya? Biasanya untuk seduh manual. Nah, begitu. tapi ngomong ini apa nih Om? OBH itu. Dari tadi Ini tuh, iya, itu sok cenah iya dipajang, tapi kita nggak tahu ini teh apa. Buat apa gitu? Ya baca dulu dong. Baca aja. Espresso Americano. Ice Americano ini Papa Gesa, konsentrat espresso. Sebenarnya ini rata-rata 20 mili. wangi kopi. Dan lain parfum. Atau gini, dia sebaiknya. Jangan. Nggak boleh Bukan, dong. Om. Ini kan ada katupnya, tinggal kita buka. Satisfying ya. Kita coba lah. Saya kira ini teh apa namanya kayak ejek tuh. Oh bukan. Pas lagi lari. Bukan. Ini mah apa namanya itu? Americano yang teh Om. Sini. Diminum langsung pun tidak terlalu pahit esensinya. Oh, bisa ya? Bisa, tergantung biji kopi berarti. Tapi rugi sih saeutik. Tapi jadi kalau ke kantor, om pagi-pagi mau ngopi Bisa. beli. bisa. Betul. Jadi bisa beli hari ini buat besok pagi barangkali. Karena kan pagi jam 9 pagi itu bukanya. Pagi-pagi ke kantor setengah 8 minum kopi dulu bisa. Di kala gempuran kopi pagi tetap jam 9, Bang. Iya. Acem tolong lah dikondisikan. Masa nggak buka jam 7? Iya. Yang lain. Tapi Om, ini kan sekarang segar asik. seger. Segar. Papa Gesa kan sekarang udah punya 3 ya, kalau nggak salah Om, 3 cabang. 3 cabang. Satu, Di Kadipaten 1, Raja Galuh 1. Betul. Awal mulanya itu gimana sih Papa Gesa tuh? Apakah dari gerobak atau misalkan open PO biasanya dulu mah? Bisa kan orang-orang teh di WA. Mama. Banawe banawe. Itu di grup kantor. Mohon di list 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Minimal 10. Om. Nah, kalau Papa Gesa gimana Om? Berangkatnya dari mana? Alhamdulillah berarti berangkatnya 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, kalau kilas balik nih, 2017-18 saya sempat ditempatkan di MPC. MPC itu Mail Processing Center, kantor Mail Processing Center. Itu adanya di di kantor pos besar yang ada di Jawa Barat sebagai pusat untuk mendistribusikan ekspor impor barang yang ke Jawa Barat. Saya 2 tempat penempatan 2 tempat ya, yang satu yang di Data Soekarno-Hatta, yang di pusatnya, yang satu juga Soekarno-Hatta tapi di MPC-nya. Nah, di situ mungkin alhamdulillah ada benefit secara tidak langsung karena banyak sekali orang yang mengekspor kopi ke Amerika.
Dari Indonesia tuh. Dari Indonesia, terutama wilayah Bandung. Nah, di situ lama-kelamaan ditawarin untuk belajar tuh dari yang pengekspor. Ternyata selain dia eksportir, dia punya coffee shop juga. Akhirnya setiap kalau pulang kerja saya mencoba belajar di sana. Jangan. Oh boleh. boleh. Namanya Armor Coffee. Kalau teman-teman Bandung Culture mungkin yang dulu. Atas nama Yang Rama. musim-musim gitu ya. Itu Armor 372 betul. Ya belajar dari sana berarti. Terus gimana Om bisa sampai bikin di Majalengka? Kan masih belajar nih dulu di sana. Nah, belajar kurang lebih 1 tahun ya. Jadi selain barista, manajemen dan sebagainya, roasting. Terus ketemu beberapa guru kopi, sebenarnya banyak banget di sana. Kopi. Ada gurunya juga, iya, ada mentornya lah. Guru kopi. Suhu berapa derajat? Ya belajar kurang lebih. Nah, bulan April sebenarnya penentuan karakter biji kopi yang akan dijual. Jadi ada penentuan dulu. Saya mau ngeblend apa dulu dan sebagainya. Terus susu apa yang mau dipakai Ya, seperti itu. Karena kan dulu mah pasti kopi susu gula aren ya. Dulu Betul. Zaman-zaman lagi di kota ya, udah mulai ramai kan kopi susu gula aren. Tapi agak mirisnya mau dibuka di Majalengka kan terbatas ya distributor susu dan sebagainya itu terbatas. Jadi wah kalau saya buka di sini memakai susu Greenfield gitu misalkan, ternyata tidak ada di Majalengka kecuali di Toserba. Tapi kan ada 2 proses, UHT sama pasteurisasi yang agak susahnya. UHT. ngomong. Luar biasa. Gitu. Akhirnya ya saya bawa sendiri tuh dari Bandung, beli 1 mobil satu box betul-betul buat penyesuaian rasa dulu di sini. Terus akhirnya bukalah tanggal 17 Agustus. 17 Agustus, Betul, setelah upacara. Biar lebih hikmat pertama kali gitu. emang di sini? Betul, bukanya di sini. Awalnya emang udah ada kayak gini belum? Belum. Belum. Berarti masih belakang, masih di depan tuh 3x3. 3x3 9. 3x3. Wih, 3x3 mah ada yang nongkrong. Ada yang nongkrong. Ada Jadi yang- masih kayak kondisi rumah banget lah di situ. Rumah. Memang dari sekarang cuma rumah Iya juga. sih, masih rumah Cuma sih. ketutup. Cuma tinggal Ya, di. rumah. Nah, awal mula ketika misalkan buka, langsung rame nggak Om? Langsung 200 orderan gitu. langsung 200 per hari. 450 order per hari. Enggak lah 1000 kamu. Merendah untuk Merendah untuk meroket. Enggak sih, 1500. jadi sebenarnya sebelum buka di rumah Ya. itu 2018 itu buka di Sukahaji. Orang di Sukahaji. Betul, buka di Sukahaji 5 orang, teman-teman Angka lu. semansa. Oh, Sumatera. Oh, di Sukahaji. Apa? Orang kita apa di sebelah mana? Belum pindah ke sini kali. Tapi di Sukahaji Di di mana? Sukahaji, perempatan Sukahaji ke kanan, Koramil ke atas tuh. Perempatan Ah, Sukahaji ke atas. Iya, Kita Koramil. tembus Kamaja. Betul, jadi sebelumnya pas pertengahan banget sawah-sawah lah kayak gitu. Yang jalannya jelek ya? Iya. Oh, jalan Dulu. Oh, jalan Ya, kalau dulu, kalau sekarang Dulu, saya nggak kalau pernah sekarang lewat. sih nggak tahu. Bagus mungkin. Tapi insya Allah. Ya lanjut Om. Insya Allah, Jom. Insya Allah. Insya Allah. Di situ berlima, saya yang megang kopinya, temen yang 2 orang megang di coffee shopnya, 2 orang lagi sebagai manajemen keuangan karena bekerja di salah satu bank BUMN. 2 orang itu, jadi kita teman SMA. Kenapa saya bisa nyambung? Sebenarnya cuma hanya salah satu yang kenal, teman ngeband dulu. Oh, smart band. 2 jam. Siapa apa nama bandnya? Enggak. Ngecem wae. Ngecem wae. Eri biasa. ada nama bandnya. Itu jadi karena saya kenal terdekat, ya udah ayo kita nyoba untuk usaha kopi karena saya bagian kopinya. Oh ini loh ada biji kopinya dari mulai filter buat diseduh sendiri, buat bikin kopi susu. Sebenarnya itu kopi susu pertama di Majalengka tuh itu. Oh, kopi susu. Ya, nah tapi sebelum dijual di sana keburu ada Majalengka Expo yang di Pasar Lama. Ya. 2018 tuh gede banget. Nah, kita dapat tenda di samping Polres Majalengka, depannya itu DPM PTSP kalau nggak salah. Itu bisa sehari 100 cup. Habis ya? Habis. Uangnya juga habis.
Jadi karena saya seminggu sekali jadi habis juga. Habis, jadi mungkin manajemennya kurang. Tapi kalau secara penjualan tuh bisa sehari 100 pak. Bagus. Bagus lah. Tapi tenapak gitu. Oh, tapi itu kenapa? Iya. Belum pembelajaran. Betul, pembelajaran di situ. Di Sukahaji berapa lama? Itu namanya udah Papa Gesa atau belum? Belum. Oh, belum. Kalau pemilik awalnya itu 2 orang, yang 2 orang BUMN itu di bank, namanya 12.5, terus bareng nambah 3 lagi, bareng saya itu namanya Kultur. Kultur, Ya. culture, dan kopi culture. Kultur. Sebelumnya Coffee udah and pernah berarti dari dulu tuh. Kultur. Oh, kultur. Ya. Terus berapa lama bertahan? 8 bulan. Alhamdulillah, 8 bulan. Lama. Karena kan banyak kepala. Banyak kepala lah. Banyak kepala. Jadi makanya kenapa pimpinan hanya 2 Presiden. presiden atau wakil. Tapi bupati, wakil bupati Oh, cukup kan. tapi Kalau kan banyak kan mah banyak kepala di. Udah. Minum dulu tuh. Ya, udah. Haus ditanya wae. Biar nggak panas. 8 bulan. Setelah 8 bulan akhirnya 8 bulan akhirnya fasenya di bulan April saya di Bandung karena di Bandung gitu. Main ke beberapa coffee shop karena saya masuk di komunitas Kopi Nusantara nama saya. Dulu sebelum buka coffee shop di Sukahaji saya sebagai penyuplai biji kopi sampai ke Yogyakarta, Jakarta itu saya dari Majalengka malahan biji kopinya. Robusta Sadarehe, Robusta Malausma itu yang saya bawa. Oh, tahu Malausma? tahu. Oh, basic nggak tahu Malausma. Nah, sempat Malausma? ini juga nih, sempat menjadi perbincangan Jogja Coffee Week itu kan seminggu Ya. pelaksanaannya, tapi 24 jam secara operasionalnya. Nah, saya atas nama Kultur itu 2 hari sold out terbesar tercepat. Ya, Si kopi Majalengka betul, itu 150 kilo saya bawa itu sold out tercepat. Kunaon Mas? Karena murah saya jual. Berarti kudu murah. Saya jual murah. Harus murah. Nggak ada sesuatu ya. Jual murah, tapi tetap ada margin. Yang penting nama saya pribadi naik gitu dulu. Tapi masih awalnya. nama Kultur gitu ya? Masih nama Kultur gitu. Tapi makin sini kan tadi ya tidak menemukan kesamaan lagi, mungkin visi misi Betul, Belajar. belajar. Terutama menurut saya sih manajemen itu paling intinya manajemen. Ya, Manajemen kan ada terusannya minum dulu. Manajemen keuangan, manajemen SDM, ya itu lingkup besarnya sih di manajemen menurut saya. Nah, akhirnya Buka dengan Sendiri berarti? sendiri dengan modal minim banget. tapi kan di satu sisi dulu mah manajemennya banyak orang bisa dibagi, sekarang sendiri berarti. Yes. Owner menangkap manajemen SDM, merangkap manajemen pelari, keuangan. merangkap pelari. Nah iya, apakah lebih tapi gimana Om? Lebih gampang sekarang sendiri atau dulu bareng? Bukan gampangnya sebenarnya. Kalau apa ya, dalam hal proses kan kadang kita mau ngelakuin kegiatan A nih, kalau sendiri kan gas-gas aja ya. Kalau banyak pertimbangannya gitu ya. enggak lah, enggak. Ya, betul. Gitu. Jadi untuk beberapa kegiatan atau proses bisnisnya itu lebih gampang. Cuma Percepatan agak apa? Ada kelemahannya juga. Kita nggak bisa ngontrol juga sebenarnya. Oh, bisa aja nih 1 bulan nih gas, ternyata 11 bulan nggak ada kegiatan kan juga bisa jadi gitu. Ada kelemahannya juga. Dual kontrol nggak jalan. Akhirnya saya merasa ownernya bukan saya menempatkan istri saya sebagai ownernya. Saya itu hanya bertanggung Pasti jawab. nurut sih kayak istri. Karena di bawah atas suami pas ada istri. Iya, benar. Nggak ada spanduk yang Oh, istri. Tidak takut istri. Saya nggak bilang. Saya takut istri tetap. Tetap saya takut istri. Takut istri. Tetap saya. Nah, pertama kali kita balik lagi, pertama kali buka Papa Gesa 3x3. Itu gimana? Langsung rame? Nah, jadi ya itu kenapa saya menempatkan istri saya sebagai owner gini, Om. Pertama, saya dapat pembelajaran untuk targeting penjualan. Oh, balik ku istri di Enggak, pembelajaran dari Bandung itu ada targeting dulu, Om. Targeting dulu pemasaran. Oh, misalkan target lu 1 bulan 1000 cup, 1000 gelas dulu masih gelas kan, 1000 gelas. Dibagi 30 berarti rata-rata 35 gelas per hari. Ya, di breakdown 30. Ternyata saya lihat WA saya, saya nggak ada teman di Majalengka ternyata. Terlalu lama di Bandung, dari 2003 kan. Ini siapa? Anak-anak SMA juga yang kenal cuma anak band aja kan, saya ingin satu circle band aja. Ternyata istri kan, anak saya udah mulai
sekolah nih di TK yang betul. satu arisannya banyak kayak gitu kan. Jadi disitulah mulai ibu-ibu barangkali mau ngopi nih, saya buka kedai itu. Sistem PO. Seperti itu. Jadi Just tip. buka nih tanggal 17 ada promo dulu. Promo pertama tuh 3 beli 3 gratis 3. Baik juga gratis. Betul, itu promo pertama di tanggal 17 sore hari 17 Agustus. Tapi apa namanya setelah promo itu kan lama-lama mah nggak terus-terusan teman istri yang datang gitu. Nah, Istrinya temen. itu strategi pertama kan betul. targeting. Ya. Yang kedua dulu saya ingat waktu kecil di TVRI ya dulu. Nasional banget. Itu ada biasanya tentang manajemen pemasaran. Dulu ada. Jadi banyak Karya sih TVRI kesenjangan TV gitu. Dia nonton TVRI gitu paling nyak kartun. Nah, ada contohnya gini. Jadi kalau misalkan ada 2 toko kelontongan, yang ini banyak variannya, yang dijual, yang ini sedikit variannya. Oh, ternyata yang lebih jalan, yang lebih hidup itu yang sedikit varian ternyata. Oh, ini saya juga pernah baca. Jadi namanya paradox of choice. Betul. Jadi orang itu akan misalkan iya kopi tilu. Iya gitu orang teh milih. Tapi Milihnya. hiji mah daek Nggak mau. Ya iya betul. Nah, saya dulu pas di Sukahaji itu Terlalu banyak. 35 menu makanan dan minuman. Oh. Karena memang ada barista, salah satu barista yang memang dibawa dari Sinangwangi. 12.5 itu awalnya di Sinangwangi 4 bulan atau 6 bulan, terus ditarik ke Sukahaji berubah jadi kultur. Nah, memang karena dia memang barista senior di Majalengka, jadi dia bikin beberapa menu makanan minuman. Cuma tidak jalan secara operasional. Mungkin sehari 1 yang beli, malam minggu baru ramenya, terus weekday nggak ada lagi kayak Dari gitu. segi bahan juga ya. Betul, akhirnya waste-nya banyak keluar, kebuang dan sebagainya. Akhirnya saya pikir, wah gimana caranya Papa Gesa, karena di Bandung lagi rame, lagi in kopi susu, udah gue jual kopi susu sama manual brew. Manual brew itu kan wajib bagi coffee shop kan. Betul. Kopi shop tapi nggak ada manual brew. Wah. Mendingan dorongan aja. Ya berarti gitu awal mula Papa Gesa itu fokus cuman jual itu. Cuma satu, jadi selama 6 bulan hanya kopi susu dan manual brew. Dulu. Jadi kan Menunya cuma kayak foto 4R. Satu 15.000. 15.000. Sudah. Nah, terus itu awal mula misalkan meledak nih. Oh, kan dari 3x3 pasti bertahap berubah. Merasa meledak. Merasa misalkan teh ini Anjay. waktu Orang kia ya. nambahan tempat nih gitu. Oh, sebenarnya sih bukan nambahin tempat ya Om, yaitu belajar manajemennya gini. Jadi bulan pertama itu kan ke chief ya, 1.000 ke gelas. Oh, langsung ya. Alhamdulillah sampai 1.600. Bulan kedua 2.500, bulan ketiga 3.200. Saya ingat karena 3 bulan itu sebelum masa Covid. Jadi ingat gitu. Jadi ingat itu pembelajarannya itu. Terus mau nggak mau, oh ini harus terpisah nih antara coffee shop dan rumah kan sebenarnya. Jadi saya tiap bulan itu nabung kan. Oh, nabung beresin jalan, nabung pagernya dicopot. Jadi tiap bulan itu begitu. Saya pengen merasa tumbuh karena melihat apa ya, orang Majalengka itu konsumen Majalengka kan kalau ada yang baru teh pengen terus kan. Oh jadi saya tiap bulan baru terus. Oh, Iya, benar, teknik. teknik. Jadi bukan nggak ada uangnya, tapi tekniknya. Dikit. Sama kan? Teknik. Sedikit demi sedikit ya. Teknik. Ntar minum dulu lah. Aus. Jadi memang by data ya Om ya. Ya, Ketika kecil. Nah, ada satu lagi saya kemukakan ya. Betul by data karena mau nggak mau Majalengka itu bukan seperti orang kota yang betul-betul tidak terlalu suka yang manis dan sebagainya. Apalagi mocktail dan sebagainya. Mereka itu ya kayak seperti ini ya americano, betul. Apa melihat khasiatnya dulu kan dan sebagainya. Nah, pembelajarannya itu bahwa di Majalengka udah mah konsumen segini-gininya, coba petakan gitu. Oh, ini yang memang seneng kopi, oh ini memang seneng non kopi. Sampai sakit tuh. Betul. Menurut saya sih 70% itu yang masih pasar banget, yang betul-betul seneng kopi tapi lebih manis, lebih creamy. 30% mau kita ya ginian. Oh, berarti 70%-nya kopi tapi manis Betul, gitunya. kopi Berarti 30% manis. Gini. Orang dua nana beki. Ayo, karena 100%. haus. 100% kita mah. Karena dua-duanya 100% seneng. betul. Terus ini Om, apa namanya?
kan kita lihat sekarang Papagesa itu udah luas, jauh dari 3x3. Sekarang berapa kali ya? 100 kali 100. 1 hektar. 200 kan 200. Enggak lah, 400 meter. Woi. Dikurangi rumah. Jadi balik lagi 200 meter. Menurut Om nih, apa yang bikin Papagesa itu bisa terus survive? Apakah misalkan dari menu, ataukah karena pemasaran yang bagus, atau kenapa? Nah, yang membedakan yang Iya, membedakan sih sebenarnya karena ini momennya 17 momennya Agustus dan ulang tahun Papagesa. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada konsumen ya. Itu yang menjadi nilai poin penting bagi saya. Kebutuhan konsumen yang harus tetap Papagesa terpenuhi. Contoh, dari awal buka 3x3, terus Om ini kayaknya tempat nongkrongnya harus dilebarin, harus ada wifi. Nah itu yang kebutuhan itu yang selalu harus saya terpenuhi. Berarti konsumen oriented. Betul. Ya jelas dong. Tapi ya tidak semua merenya Om. Ayo konsumen teh anu asal jeplak. Iya, nggak semua. Ya kan teh Om, lantai 2. Wah, makanya Ya itu juga jadi pikiran. Langsung lantai 2 gitu. Jangan teh, Om, Jadi ayo pikiran. pas. Ayo gitar listrik. Oh, ya kalau jalankan gitar listrik. Wah itu mah komo. Tadi kan berarti itu ya, tadi ngelihatnya konsumen oriented. Konsumen oriented. Nah, Betul. saya lihat terus perbaiki. Nah, terus saya lihat juga sebenarnya Papagesa itu sekarang itu kayak home of komunitas Majalengka. Oh jelas, ada stand up. Ada stand up pernah di Alhamdulillah, sini. stand up. Lari beberapa kali acara pernah di Betul. sini. Betul. Berarti Apakah- dengan besok Senin aja berapa kali? Jangan sebut. Kita mah. Nah, maksud itu apakah memang diarahkan ke arah sana, Om? Atau memang itu mah ya udah natural aja? Itu natural aja. Sebenarnya sih Memang. natural aja sih, alhamdulillah. Kebetulan kan apa ya? Ada kekurangan bagi saya ya karena umur fasenya beda. Pertama umur fasenya beda, Tadi Om. kata PRI sih. Saya nontonnya TVRI, kalian kan Net TV. Net TV. Orang Indosiar sih, orang Indosiar, ada tengah-tengah. Tapi Om TPRI kejauhan sih Om. Untung relatif. Saya masih ada TV 5 sama TV 7. Ampun, Masian saya. Oh. Makanya mungkin istri saya lebih jago tuh musik-musik Malaysia. Berarti emang itu mah natural aja. Natural sebenarnya natural ya alhamdulillah ya teman-teman komunitas juga pengen mendukung Papagesa ya kami juga pasti mendukung. Ya itu yang ditakutkan tuh kita yang mendorong mau nggak main di Papagesa cuma segini-gininya ya itu yang ditakutkan ya alhamdulillahnya mereka juga punya mimpi juga pengen tampil di sini misalkan stand up kita juga belum pernah merasakan stand up komedi di sini juga salah satunya begitu. Berarti emang kembali lagi ke konsumen oriented ya. Misalkan konsumen lari kan yang datang ke sini komunitas lari tiba-tiba pengen acara di sini. Selama Papagesa bisa ya kenapa enggak? Gitu. Betul. Tapi misalkan konsumen musik metal, ya kan Ya bisa disediakan. Bisa disediakan karena Senin Senin sampai Kamis masih kosong. masih masih kosong. ada Mas Acim sebagai direkturnya. Gitu dong. Bagaimanapun Mas Acim tenang Tapi di direktur. skip dulu aja kalau musik. Nah, sekarang nih Papagesa kan momennya sekarang bulan apa sekarang? Agustus ya? dong. Tadi kan Ulang tahun katanya dong. buka Agustus Betul. katanya. Apa namanya? Menjelang. 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 Six apa tadi Six Six Experience. Experience. Nah, ada acara apa nih gitu yang bisa diikuti? Berarti oleh masuk warga SD ya Majalengka? berarti. Hah? Masuk SD berarti ya. Belum, sekarang 7 tahun SD. Oh, 7 tahun. Udah orang mau genap tahun. Beda banget. Saya TK 3 tahun. Soalnya dikasih makan gratis Oh, dulu kan. gitu. Iya lah. Gimana Om? Ada apa nih? Ada Six apa ya? Experience, Salah nah. satunya yang sudah berjalan itu stand up comedy. Oh, ada Stand up stand up. comedy, stand up Indo Majalengka berkolaborasi dengan Papagesa. Bobby. Mas Bobby. Ikat kulit. Mas Men. Kulit. Mas Men. Betul. Mas Men. Banyak. Iko Wise. Nah, Itu nanti grand finalnya tanggal 16 Agustus. Oh, itu teh Ya. kompetisi Om di sini. tuh. Kompetisi dengan teman-teman di Papagesa, ada barista, ada kitchen, ada waiters juga ikutan. Sudah terpilih 3 finalis. Nah, yang mau Nanti hiburan tanggal bisa 16. 16 Agustus ya? Silakan. Nanti tanggal 17 Agustus puncaknya biasa ada Organ tunggal, Om? ada ya Acim yang biasa perform. Acim and Friends. Acim and Friends. Terus insya Allah ada jajanan. Cek. Oh, bukan. Ada. Jajanan warung yang boleh dinikmati di sini. Oh, gratis. Oh, gratis. Nah, Siapa? ini. Kalau udah gratis, OTW. tanggal 17. 17. Booking dari sekarang. Kan ini PNS, Gon. Oh,
Pegawai Nagita Slavina kan gitu. Oh, pakai iya, Nagita iya, iya. bukan Venus au-au. Kacau. Au-au aja. Tanggal 16 grand final stand up comedy. 17 ada jajanan. Betul. Nah, tanggal 10 Kamari. tadi. Penuh berarti Ya, sama Dulu ada apa? domino. Oh, lomba domino. Udah, domino Yang tadi menang katanya pagi. mau dikirim ke Kamboja. Yang domino. Tapi sekarang domino itu legal. Legal dong. Cabut dong. Alah. Halal. Mui kan udah ada Mui. Mulai halal. Pakai duit. Ya. Ya, tanggal 24 Ada apa? Insya Allah Fun Run. Padahal lagi. Nah, itu ada apa? Ada misalkan ada jersey-nya, Ada jersinya, Oh, ada respect. ada respect, ada medali Oh, dan alhamdulillah. sebagainya. Memang Majalengka teh langkung sporty. Karena banyak kegiatan lari ya di mana-mana gitu. Aduh. Pak, saya rekam lagi tanggal 10 domino sudah. Tanggal 16. Tanggal 16 stand up komedi. Betul. Tanggal 17 ada jajanan. Ini jajanan ini maksudnya tuh Festival lur mereka ya, gitu. Festival atau gimana nih yang Oh ya maksudnya ini? lur aja. Sebenarnya sih banyak ya di sekitaran Papagesa juga ada teman-teman yang berjualan gitu. Kita saling bantu. Saling Pemberdayaan, bantu, kok membeli itu pemberdayaan. jam berapa? Enggak mulainya? membeli ya kita menyediakan silahkan. Oh, menyediakan. Jam Sampai berapa? sehabisnya. Belum ada waktunya. Oh, saya mau booking. Nah, iya nanti kita up ya. Ya, itu oke sama tanggal 24. 24 untuk Fun Run. Berapa kilo? Masih sama 5,3 ya. Terakhir itu kita 5,3. 5,3 lagi. Iya, sama. Itu ada juara 1, 2, 3 nggak? Enggak. Cuman fun run Fun aja. run aja. Tapi ingat ada jersey dan medali. Betul. Eksklusif mau dicari-nya. Betul. Oh iya. Nanti ada di Pages. Di bawahnya ada tulisan limited Nah, uniform. jadi memang Papa Gesa ini sekarang ke arah olahraga tuh sering ya Om, support acara-acara kayak gitu ya? Support mungkin dari pertama ya, contoh karena anak saya juga di catur dulu, saya support. Satu juga. Iya, Udah. individu saya nggak di sini. Kan domino. Tapi domino juga olahraga kan? Iya, olahraga. Catur, domino, lari udah berkali-kali ya? Betul. Nah ini Oh, cocok. berkali-kali. Betul. Berarti cocok Om, ini nanti ada acara Majalengka Run Festival. Masuk lagi aja. Acara Majalengka Run Masuk Fest. lagi Tidak aja. mungkin Papa Gesa tidak support. support. Karena Om, bisa tahu. karena sudah terucap. Nanti kalau ada apa screenshot. Agak bete. Aneh banget. Nggak bisa nambahin. Tapi apapun dah, maksudnya Tapi kan yang dikolaborasikan tuh banyak ya, bukan hanya betul. kan kadang orang itu ketika misalkan minta sponsorship selalu uang enggak sudah sebenarnya. terlalu Betul. Ya, misalkan produk apa karena kan Papa Gesa juga punya value Om sebenarnya. jauh. Kita menyimpan di sini banner juga itu sudah termasuk sebuah kolaborasi. Betul. Kolaborasi lah buat kita. Karena orang ningali kalau Papa Gesa gitu, ada apa nih? Gitu. Anjay. Karena kan eranya kolaborasi gitu. Betul. Arama, kayaknya kita main games dulu dengan si Om nih, gimana? Games lagi ah. Bagian games orang tumbal. Orang tumbal ya. Masalahnya pertanyaannya zaman sekarang atau zaman yang lalu? nih? Saya nggak bisa. Zaman sekarang Zaman nih kan, zaman sekarang dong kan pasti Om sering. Saya lihat tuh Papa Gesa karyawan tuh suka jalan-jalan. Betul. Oh, ada namanya Papa Coffee Ride itu namanya. Oh, copyright. copyright. Pasti kan ke beberapa tempat di Majalengka Betul, wisata tahu. destinasi Nah, wisata. kita akan main game tentang pengetahuan tentang wisata Majalengka. Jadi gamesnya gini, saya sebutkan tempat wisata di Majalengka, saya tunjuk misalkan Om duluan sebut nggak itu Cipangkeng. Oh, Baruk Dharma, oh sama kayak kemarin sama Pak Bupati. kayak Pak Bupati. Oh ini yang sama Pak Bupati itu? Iya. Iya, benar. Masuk kali aja. Gitu. Kan nggak masa dari Pak Bupati terus ke saya. Suka pura-pura. Tolong deh. Gimana? Siap, Om? Siap, Sok, siap. dipikirkan. Insya Allah. Yang kalah? Wisata. Wisata yang kalah apa Kenapa nggak sama Kepala Dinas Parbud aja langsung? Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan ini tantangan langsung dari Arama besok Senin untuk tes gitu ya, games gitu ya kan ya. Bangga Pak, siap. Diantos. Iya. Oke, siap ya, Om ya. Siap. Tempat wisata di Majalengka. Situ Cipanten. Cigowo. Paralayang. 2, Kunjung. 1, 2. Tirta Indah. Oh iya, udah masuk. 1. Ciboer. Iya, masuk.
Anut B itu dong sih. Oh, Bantar Agung. oh Bantara Agung. Coba ibaratkan Om bahwa sekarang Om sedang di hadapan wirausahawan muda Majalengka. Ya, pesan-pesan lah. Ada yang sudah mulai usaha, ada yang baru mau mulai usaha. Apa pesan Om untuk mereka? Trik and tips mungkin ya. Ya, terus sharing experience, Bukan menggurui ya, bukan menggurui. tapi memang sudah jadi guru. Experience. Ya, Om. Mau. Gimana, Sob? Yang pertama sih belajar dulu lah ya gitu, misalkan saya mau buka Restoran. saya mau buka restoran atau saya mau buka restoran misalkan, artinya kita harus punya basic restoran itu tersebut. Pertama dari menunya, dari manajemennya kita harus tahu dulu itu, baru mulai buka. Nah sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan misalnya, modalnya nggak ada, sebenarnya modal itu sekarang kan bisa dicari, gampang banget ya. Maksudnya bahasanya bukan menggurui gampang gitu, tapi semua dari perbankan dan sebagainya itu bisa, banyak akses dari investor dan sebagainya. Tapi tetap kita harus tahu dulu produk knowledge-nya dulu. Misalkan saya mau buka restoran, ternyata restoran misalkan nasi misalkan, beli berasnya dari mana, grade-nya berapa dan sebagainya, sampai HPP itu terbentuk baru bisa dijual. Terus yang kedua, ya walaupun misalkan ternyata pas perjalanannya ternyata masih gini-gini aja, tetap harus bertahan. Tapi dengan perhitungan, misalkan kalau punya tanah sendiri misalkan atau si tempatnya itu sendiri, ya berarti tinggal benar-benar bertahan. Nanti cari market strategi market yang lain, misalkan harus begini begitu gitu misalkan. Tapi kalau misalkan ngontrak, nah itu harus dibagi dulu nih fase keuangannya. Harus benar-benar. Betul, harus betul-betul. Kalau per bulannya harus berapa disisihin dan sebagainya. Kalau bisa jangan 1 tahun, minimal menurut saya 2 tahun. Karena bakal kelihatan dari tahun pertama kita melangkah pertama gitu, menjajaki, tahun kedua mungkin bisa marginnya dari situ. Tapi setelah margin ya harus disisihkan lagi, tambah lagi 2 tahun. Kayak gitu. Sebenarnya sih udah bagus banget kalau Majalengka, udah banyak kan ya, mau restoran, mau coffee shop, mau usaha apapun di Majalengka tuh banyak banget. Balik Dan tinggal belajar ya. Tinggal belajar dan bertahan. Karena kan gempuran luar banyak banget. Majalengka kan. Katanya mau ada Ichiban Sushi. Nah, Ichiban Sushi. lempar mentah. Jadi nih untuk teman-teman wirausaha muda di Majalengka, ingat yang pertama itu belajar. Belajar dulu, Posisikan diri produk sebagai knowledge orang dulu. Belajar, produk Betul. knowledge. Kamu mau membuka kopi shop misalkan, ya belajar dari awal biji kopinya, susu yang dipilih, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tetap coba bertahan. Ya. Bertahan. Namanya usaha mah Naik turun, betul. belum tentu di awal jualan langsung jual Boom, banyak. betul. Kalau mungkin teman-teman tadi dengar ceritanya Om Haris pertama kali buka yang kultur kopi, itu kan Kalau mentalnya kurang ya sudah. Tapi kan itu tadi tutup atau buka itu berdasarkan pertimbangan. Betul. Harus ada hitungannya. Betul. Misalkan tadi pertimbangan Om Haris, ini yang salah ada di manajemennya. Betul. Kalau terlalu banyak kepala, akhirnya Om Haris mundur. Tapi tetap dicoba lagi. Dicoba lagi. Sendiri dan akhirnya berhasil. alhamdulillah. Sampai omset berapa nih? Nah, sampai omset berapa? Coba kita hitung per cup lah. Per cupnya. Tidak ada ya? Per cup ada. Kan dulu aja 3 kali 3 1.000. 3.000. 3.000 satu hari. Bulan. Bener, ini gini nih. Gimana? 2019 15.000. Agak ketar-ketar. Enggak ketar-ketir. Deg-degan mungkin. Dulu itu 2019 15.000 itu menjadi salah satu coffee shop yang termahal untuk Majalengka. produk kopi susu, betul nggak? Betul. Majalengka. Karena belum ada lagi. Katanya Papagesa marketnya mahasiswa, enggak. Saya pernah jadi mahasiswa, kayaknya cukup lah yang 2.000 kalau ngopi, nggak usah 15.000. Bener betul. nggak? Betul. Tapi lihat banyak orang produktif ternyata yang di Majalengka. Datang pakai pakaian bebas, ketik ternyata gajinya dolar. Banyak banget. Facebook kan? Facebook Pro ada juga mainnya banyak. Betul, mereka itu Ternyata itu. banyak banget. Terus ternyata 15.000 mending mahal dan sebagainya. Tapi kan semakin kesini tetap 15.000, walaupun margin semakin sedikit, tapi
frekuensi semakin Iya. meningkat. Sebenarnya itu salah satu strateginya itu. Nah, itu tadi. Harus ada strategi bisnis. terjawab berarti. Nah, Itu ya. Tidak terjawab sebenarnya mah. Tidak terjawab sebenarnya. Jadi sabaraha. Kurang sebenarnya mah. Kirain sabaraha cup teh gitunya. Ya hitungan 45.000 satu bulan mungkin. Buat baru cup. 45.000 bukan. Silakan hitung sendiri. Silakan hitung Siapa tahu. sendiri. Dan silakan belajar jadi pengusaha. Betul. Ya, babarengan. Nah, itu tadi. Kemarin kan sama Maris. Dari Arama ada pertanyaan terakhir untuk Om Aris. Tidak ada sih, Tidak ada. karena sudah ditanyakan banyak sama Mas Rija juga, dan Om Aris juga sepertinya sudah expert. Yang penting saya panggil sekarang adalah guru kopi. Siap, mungkin hari ini kita cukupkan. Cukupkan, Om Haris. Kapan kita akan ngobrol lagi mungkin dengan Om Haris. Oke. Kalau misalkan yang di belakang udah jadi. Ada yang di belakang. Tapi masih ditutup. Nah, kita juga mau nanya nih buat teman-teman, enaknya kita podcast sama siapa lagi gitu ya? Nah. Silakan komen di kolom komentar. Kalau bisa nambah saya ikut juga. Pengen lagi. Enggak jadi 4 terus ada narasumber. Biar ikut. kelihatan muda. Nah, tapi Om Haris perlu menjadi host cadangan, ya kita tambah. Oke, Om Haris, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Om Haris, thank you, sehat-sehat. Om Haris, Sehat-sehat. sehat-sehat. Sukses Jangan selalu lupa buat dibeli nanti tanggal 24 Agustus. siap 24 Agustus. Hanya berapa? 150? Hanya berapa, Om? Terbatas tiketnya? 200 kurang. 200 kurang Tidak satu. sampai 200. 200 kurang satu, 129. Satunya saya. Pokoknya ada angka 6. 196 Oh. atau enggak 166. Nah, di 160 bisa. pas kemarin. Satu lagi jangan lupa nanti di Majalengka bulan Oktober akan ada Majalengka Run Fest 2025. Oke. Itu acaranya bukan acara besok Senin, bukan acara Kadin, tapi acaranya seluruh Warga. pelari-pelari Majalengka khususnya, tapi umumnya untuk seluruh warga Majalengka. Karena kapan lagi akan ada acara lari sebesar Majalengka Run Jangan Fest. lupa ngopi di Pages. Betul. Dan jangan lupa supportnya. Udah, Oh, cukup satu sekian. lagi dong, Oh, satu tanggal lagi. 31. Ada apa sih, ada? Berarti ada fun footballnya Papa Gesa. Oh, dengan Persib Legend. Oi, Lawan Persib Legend. diaduk di Papa Gesa. Beka Menga. Oh, itu dong. Nyek nyobe. Itu dong. Obi Darwis. Obi Darwis. Obi Darwis. Siapa, Om? Iya, Persib Legend. Darwis Triadi saya. Bukan. Ini Robi Darwis, saya Darwis Triadi. Aduh, Kak. Siapa ininya? Pemain bola Persib ini? ZA. Oh, Ya, ya. jaksa agung. Udah, cukup. Mending kita tutup. Nah,